akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita persiapkan diri kita dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sebuah waktu, untuk sebuah kesempatan untuk kami boleh datang kepadamu Tuhan. Meskipun saat ini kami tidak bisa bertatap muka dengan setiap jemaat kami percaya Tuhan, melalui ibadah kali ini Tuhan, dimanapun jemaatmu berada, kami katakan Tuhan, mereka akan merasakan hadirat-Mu. Bahkan ketika mereka mendengarkan firman-Mu, hidup mereka akan dikuatkan di dalam Engkau Tuhan. Dan kami siap untuk memulai ibadah ini. Kau sertai dari awal hingga akhirnya Tuhan. Berikan konsentrasi kepada kami untuk kami boleh beribadah menyembah-Mu Tuhan. Dan ini doa kami rasakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang bisa mengalahkan segala sesuatunya. Oleh karena itu mari kita bersama memuji nama Tuhan dan kita katakan, oleh kesaksian kita
Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menjadi kemenangan dalam hidup kami. Meskipun saat ini kami berjalan dalam lembah kekelaman, meskipun saat ini kami berjalan dalam sebuah situasi yang tidak mengenakan kami, tapi kami percaya ketika Engkau beserta kami, ketika Engkau ada bersama kami, maka kemenangan terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Saat ini kami mempersiapkan diri kami untuk kami boleh menerima bagian yang terbaik dari firman-Mu, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, melalui firman-Mu yang kami dengarkan nanti, Tuhan, kami boleh dikuatkan, iman kami boleh semakin ditumbuhkan, Tuhan, di dalam Engkau, di dalam menghadapi masa-masa yang sulit saat ini, Tuhan. Karena harapan kami dalam Engkau, karena Engkaulah juru selamat kami, dan kami mengatakan Yesus, Engkau juru selamat.
selamat kami. Kau yang memberikan kami kemenangan. Selamanya Kau nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita sembah Dia. Mari naikkan pujian bagi Dia dari tempatmu berdiri. Dimanapun kau berada saat ini, mari sembah Dia. Panggil Dia. Biarkan Dia menjamamu saat ini. Biarkan Dia saat ini memberikan kau kemenangan dan kelegaan. Allah yang menjadikan kami pemenang. Allah yang luar biasa. Allah yang menjadi kami. Kami menyembah Yesus Engkau juru selamatku. Dalam setiap janjimu Tuhan ada kemenangan bagi setiap kami. Selamanya Kau nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janjimu kemenanganku. Selamanya Kau nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan. Katakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mengenang kasih setia Tuhan yang besar 2000 tahun yang lalu. Kami akan belajar firman-Mu. Mari Kau mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya hamba-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Saya ulangi, Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Bapak Ibu silahkan menyimak di tempat masing-masing. Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gemetar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu.
ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan saat ini. Bapak Ibu, tema kita saat ini adalah Getsemani. Kalau di Injil Lukas itu ditulis Bukit Zaitun. Nah, apa bedanya Getsemani dengan Bukit Zaitun? Tidak ada bedanya, karena Taman Getsemani itu ada di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu adalah tempat pengirikan buah zaitun. Nah, di bukit itu ada satu taman. Nah, yang namanya ini Taman Getsemani. Jadi ini tidak ada bedanya. Kalau Matius dan Markus menulis itu Getsemani, tapi kalau di Injil Lukas menulisnya Bukit Zaitun. Jadi tidak ada bedanya, Bapak Ibu. Tidak usah bingung ketika membaca ketiga cerita ini, ya, di Markus, di Matius, dan di Lukas. Kemudian kita akan belajar, Bapak Ibu, bahwa satu hal penting, ya, dalam cerita Alkitab, minimal ada 2 yang saya ketahui. 2 taman yang mengubahkan dunia. Yang pertama adalah Taman Eden, di mana Adam dan Hawa di Taman Eden itu mengubah dunia dengan apa? Dengan mereka jatuh dalam dosa. Satu peristiwa itu di Kejadian pasal 3 kemudian mengubah dunia ini jatuh dalam dosa. Tidak terkecuali dari Adam, Hawa, keturunannya sampai kita hari ini, dan mungkin cucu cicit kita nanti, semua akan jatuh dalam dosa. Satu ini, satu Taman Eden mengubah dunia. Sore ini kita belajar tentang satu taman lagi, yaitu satu taman, yaitu Getsemani. Yang mana taman ini juga akan mengubahkan dunia. Ya, jadi di taman ini juga pergumulan Yesus yang akan mengubah dunia. Jadi ini hal penting sekali, di mana hari-hari ini atau minggu ini kita adalah dalam kalender gerejawi itu memperingati satu masa, yaitu masa Minggu Sengsara. Dan ini minggu yang terakhir, Minggu Sengsara dalam pelayanan Yesus. Karena nanti di hari Jumat kita akan merayakan Jumat Agung, dan kemudian 3 hari berikutnya kita merayakan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kita belajar bagaimana pergumulan Yesus di Getsemani ini. Bapak Ibu kalau memperhatikan, ya, kalau kita orang percaya mungkin tidak terlalu bingung, ya, bahwa memang itu yang kita percayai. Tapi kalau kita nyoba bertanya-tanya dari cerita yang ada, kita jadi bisa saja ragu kira-kira. Ragunya kenapa? Yang pertama mungkin keraguan kita adalah
bahwa dia datang ke dunia, itu memang dia akan mati di kayu salib. Mungkin pertanyaan itu ya muncul dalam pikiran kita, mengapa Yesus harus berdoa lagi? Dan ingat Bapak Ibu bahwa bedanya doa Yesus ini ya, itu bukan doa yang tawar-menawar. Artinya nanti kita akan lihat seperti ucapan Yesus, doa Yesus, jika boleh cawan ini berlalu, berlalulah, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Tapi ini doa bukan doa tawar-menawar ya. Bayangkan bahwa doa yang kita pahami sebagai orang Kristen itu doa komunikasi dengan Tuhan. Kalau Yesus sebagai anak Allah, dia sedang berkomunikasi dengan Bapaknya, bukan tawar-menawar. Jadi ini perlu Yesus berdoa. Jadi jangan lagi bertanya, mengapa kalau memang Yesus tahu jalan hidupnya, dia akan mati, kok masih harus berdoa lagi? Karena sekali lagi Yesus sedang berkomunikasi kepada Bapaknya. Yang menarik lagi Bapak Ibu, kita melihat kalau ada catatan di Markus dan Matius itu kita membacanya Yesus tadi maju sedikit ya, maju sedikit. Tapi kalau di Injil Lukas itu diceritakan Yesus itu majunya bukan sedikit, tapi Lukas mencatat sepelempar batu jaraknya. Nah, siapa yang lempar duluan? Kalau saya yang lempar pasti jauh. Artinya Yesus dari murid-muridnya itu majunya agak jauh, kira-kira begitu. Tapi nggak masalah, yang pasti Yesus maju di beberapa jarak dengan murid-muridnya yang sedang menunggu dia, menemani dia di Taman Getsemani ini. Berikutnya kita akan belajar Bapak Ibu, kita melihat tadi yang mungkin ini jadi pertanyaan kita juga, mengapa Yesus dikatakan di ayat 33 itu, ia sangat takut dan gentar. Kenapa? Tadi pertanyaan pertama, mengapa Yesus masih harus berdoa lagi? Yang kedua, mengapa Yesus takut dan gentar? Kalau Yesus tahu jalan hidupnya memang akan dianiaya, mati di kayu salib, mengapa dia takut dan gentar? Dalam terjemahan lain itu dikatakan Yesus sedih dan susah. Sedih dan susah itu beda ya terjemahannya dengan Alkitab kita yang terjemahan baru ini. Yesus sedih dan susah. Atau dalam terjemahan lain lagi dikatakan Yesus mulai tertekan, Yesus mulai gelisah. Nah, mengapa Yesus gelisah? Mengapa Yesus tertekan? Atau kalau sesuai dengan terjemahan baru, mengapa Yesus takut dan gentar? Ingat Bapak Ibu, bahwa Yesus ini yang sekarang ini, yang sedang berdoa ini, Yesus adalah manusia. Ingat Filipi pasal 2 ayat 5-6 itu mengatakan bahwa Yesus itu inkarnasi. Yesus yang Allah itu turun ke dunia menjadi manusia, mengosongkan kealahannya, mengosongkan diri, dia menjadi manusia. Jadi dalam posisi ini manusia Yesus itu sedih, gentar, atau stres, tertekan ketika dia akan menjalani masa-masa dia akan ditangkap, dianiaya, dan disalib. Jadi ini hal yang wajar sekali. Mengapa Yesus itu takut dan gentar? Mengapa Yesus itu sedih sekali hatinya? Bukan sedih karena nasibnya atau hidupnya akan berakhir, bukan. Satu,
kesedihan Yesus itu adalah dia akan melihat muridnya, yang jelas adalah Petrus akan menyangkal diri bahwa dia itu murid Yesus. Yesus sedih. Murid yang hebat, murid yang dia banggakan itu akan menyangkal dia. Yang kedua, muridnya adalah Yudas, yang sebentar lagi kalau dalam cerita ini tiba-tiba Yudas muncul dengan tentara-tentara Romawi menangkap Yesus. Jadi Yesus sedih karena muridnya menjual dia, mengkhianati dia. Itu yang membuat Yesus sedih. Bukan Yesus takut akan kematian, Yesus sedih akan hidupnya akan berakhir. Tidak. Karena dia sudah tahu dia datang ke dunia memang itu misinya. Dia tahu bahwa hidupnya memang akan berakhir di kayu salib. Dia tahu persis. Jadi dia tidak sedih mengasihani diri, bukan. Memang Yesus sangat sedih dan menderita di Taman Getsemani ini. Di Injil Lukas diceritakan bahwa keringatnya, peluhnya itu seperti titik-titik darah. Karena sangat stres, karena sangat sedih, sangat tertekan, sehingga keringatnya ini seperti titik-titik darah. Apa betul itu? Bahwa orang yang sangat sedih, yang sangat tertekan, kemudian mengeluarkan keringat yang seperti darah. Dalam survei para medis ya, itu sudah membuktikan bahwa orang yang sangat stres, sangat sedih, yang tertekan itu bisa mengeluarkan seperti itu. Nanti Bapak Ibu coba cari itu, bahwa itu sudah dibuktikan oleh medis modern sekarang ini, dibuktikan bahwa orang bisa mengeluarkan titik-titik darah karena sedihnya dia. Jadi ini hal yang sangat-sangat wajar Yesus mengalami itu. Dia sebagai manusia. Yesus tidak takut akan kematian karena memang dia sendiri akhirnya, kalau kita baca di ayat terakhir, di ayat 42, dia mengajak murid-muridnya, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu, kalau Yesus itu tidak menyerahkan diri, tidak mungkin orang-orang bisa menangkap dia. Orang-orang tidak bisa membunuh Yesus kalau Yesus memang tidak menyerahkan diri. Karena memang tuh Yesus itu selain manusia, tapi dia juga Tuhan 100%. Jadi Yesus tidak takut akan kematian karena memang dia sendiri tahu dia akan mati, dan dia yang menyerahkan dirinya untuk mati. Bukan karena gagahnya Yudas dengan tipu muslihat, bukan karena gagal beraninya pasukan Romawi sehingga mereka bisa menangkap Yesus, bukan. Tapi karena memang Yesus dengan rela dia menyerahkan diri. Jadi di Taman Getsemani ini, dengan pergumulan Yesus, kita menemukan bahwa Yesus bukan tidak mau menerima cawan itu, bukan tidak mau. Yesus memang akan meminum cawan itu sampai habis, dan buktinya adalah berikutnya. Nanti cerita berikutnya, Yesus ditangkap, disalibkan, darahnya tercurah. Itu Yesus meminum cawan itu sampai habis. Arti cawan itu apa? Cawan itu adalah murka Allah. Cawan itu adalah dosa kita, Bapak Ibu. Di Perjanjian Lama, kalau Bapak Ibu memperhatikan, cawan itu diumpamakan hukuman Tuhan kepada Israel. Atau kalau di Wahyu pasal 14 ayat 10 itu dikatakan
cawan itu murka Allah. Jadi Yesus mau menerima murka Allah itu. Yesus bukan menghindari cawan, bukan. Tapi Yesus mau meminum cawan itu sampai habis. Yesus mau mati supaya murka Allah itu tidak tertimpa kepada kita. Yang seharusnya kita, karena dosa kita, karena kekurangan ajaran kita kepada Tuhan, Yesus mau menanggung dosa itu. Yesus mau menerima murka Allah itu. Sehingga kalau dalam ayat yang lain seolah-olah dikatakan Bapaknya itu berpaling muka daripada Yesus. Seperti di Mazmur, atau nanti pas Yesus disalib itu, Bapak Ibu perhatikan, Yesus berkata, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena murka Allah, Dia mau menerima itu, membela kita, menanggung dosa kita. Sampai tadi sekali lagi, peluknya itu seperti titik-titik dari pergumulan yang sangat berat, karena Dia mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu, saat ini coba kita renungkan saat-saat Minggu Paskah ini. Saya tidak ingin kita begitu menyia-nyiakan pengorbanan Yesus, kematian Yesus di kayu salib. Kita tidak mau menyia-nyiakan itu. Yesus yang mau menerima cawan murka Allah itu karena kita jangan lagi menyia-nyiakan itu. Jangan bermain-main lagi dengan dosa. Jangan bermain-main lagi dengan perzinahan. Kalau kita udah bertahun-tahun mengikut Yesus, hari ini, dalam minggu ini kita merenungkan, memperingati Paskah. Kalau kita masih seperti itu, kita adalah orang-orang yang kurang ajar, orang-orang yang gak mau berterima kasih kepada Tuhan. Yesus dengan berat sekali, pergumulan yang berat, mau menanggung murka bagi kita. Jadi mari kita coba belajar, coba menargetkan sesuatu perubahan hidup kita. Memang perubahan itu tidak bisa labil. Hari ini saya berjanji saya tidak akan berzina lagi, besok selesai, enggak. Tapi kita coba, Paskah tahun depan saya tidak sama lagi. Saya bukan orang yang pezina lagi, orang yang suka bohong lagi. Tahun depan ditargetkan, atau kalau tidak mau jauh-jauh, 2 bulan lagi, 6 bulan lagi, saya mau berubah. Itu orang yang mau menghargai pengorbanan Yesus. Kalau tidak, sekali lagi, kita orang-orang yang tidak berterima kasih. Jadi kalau kita sudah ditebus oleh pengorbanan Yesus, Yesus yang mau menanggung murka Bapa karena membela kita, mari kita bersyukur, mari kita berkomitmen supaya hidup yang baru ini, hidup yang ditebus ini, menjadi orang-orang yang menjadi kesaksian bagi orang lain. Jangan lagi menyalibkan Yesus, jangan lagi membuat hati Yesus gelisah, bergumul lagi karena kita orang yang ditebus tapi nggak berterima kasih. Jadi kita belajar saat ini dalam minggu-minggu Paskah ini, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita berkomitmen hidup kita akan berubah, dan kita mau memberi hidup kita untuk menolong orang lain bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih, kiranya firman Tuhan saat ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya, amin. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan
sungguh menguatkan kita dan memberkati kita. Dan tiba saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita persiapkan diri kita boleh menaikkan setiap doa-doa kita. Kita persiapkan hati kita untuk boleh menjadi sebuah seruan untuk Tuhan, mengenai ketulusan hati kita, biar Tuhan boleh mendengar setiap doa-doa kita. Oleh karena itu kita mulai angkat satu pujian. Setiap doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami mengajak jemaat Tuhan dimanapun Anda berada sore hari ini, di rumah masing-masing, boleh juga bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk menaikkan doa syafaat kita, permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan yang Engkau limpahkan bagi setiap kami sebagai bentuk kasih-Mu kepada kami, sehingga pada kesempatan ini kami dapat memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami menaikkan permohonan dan syafaat kami di hadapan-Mu. Namun kami menyadari bahwa jiwa kami, hati dan pikiran kami masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, dan masih sering menjauh dari perintah dan kehendak-Mu ya Tuhan. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau tetap mengasihi kami sebagaimana seorang bapa mengasihi anaknya. Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sore hari ini Tuhan kami memohon kepadamu supaya tempat ini, gereja ini, dan juga gereja-gereja lain, dan seluruh umat Tuhan dimanapun berada saat ini, kami minta kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Kami berdoa biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa dan kemuliaan Engkau limpahkan dalam kehidupan gereja-Mu dan seluruh umat-Mu. Terlebih Tuhan, dalam situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini, ada begitu banyak hal yang membuat kami menjadi takut dan gentar. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami. Untuk itu Tuhan, sore hari ini kami meminta kepada Tuhan kekuatan untuk memampukan kami dalam melewati setiap persoalan dan masalah yang sedang kami hadapi saat ini. Biarlah Tuhan melindungi dan memproteksi setiap kami Tuhan dengan darah anak domba Allah, sehingga kami ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sore hari ini juga Tuhan, kami memohon kepadamu Tuhan, supaya pemerintah kami
dapat membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden beserta seluruh jajaran menterinya, anggota DPR, baik di tingkat kota, provinsi atau kabupaten, camat, lurah, hingga RT dan RW Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan bagi mereka Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat bagi mereka Tuhan. Terlebih khusus Tuhan di tengah-tengah kondisi dan situasi yang sedang terjadi di bangsa kami saat ini Tuhan, mengenai virus corona Tuhan, kami berdoa biarlah tangan Tuhan sendiri yang akan memampukan pemerintah kami Tuhan untuk boleh mengambil langkah-langkah dan juga tindakan-tindakan dalam menangani, mencegah virus ini Tuhan untuk tertular bagi setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Kami berdoa biarlah kiranya kasih-Mu Tuhan Engkau nyatakan bagi para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Engkau nyatakan kemurahan-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah hikmat dari surga yang Engkau curahkan bagi mereka. Kami berdoa untuk kesehatan Tuhan. Biarlah juga Tuhan anugerahkan bagi setiap mereka Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari kota ke kota, dari sampai ke desa-desa Tuhan. Kami menyerahkan di tangan pengasihan Tuhan. Biarlah penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan Engkau nyatakan bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau jauhkan Tuhan dari virus ini. Kami berdoa Tuhan, buat seluruh masyarakat Indonesia juga boleh menaati perintah atau anjuran dari pemerintah Tuhan. Langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah Tuhan, biarlah setiap kami masyarakat Indonesia boleh memahami, boleh mengerti, dan kami juga boleh mendukung pemerintah kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus bagi setiap orang-orang yang mengalami Tuhan atau sedang terinfeksi virus ini Tuhan. Tuhan akan memberikan kemampuan bagi mereka. Kami berdoa biarlah kiranya kasih-Mu Tuhan juga Engkau nyatakan bagi setiap mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah Tuhan memakai para medis Tuhan, Engkau memberikan kemampuan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk tim medis Tuhan dalam menangani virus ini. Tuhan akan melindungi mereka Tuhan, untuk bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Kami minta hikmat daripada Tuhan Engkau curahkan bagi setiap para medis yang menangani Tuhan. Biarlah juga Tuhan Engkau nyatakan kasih-Mu bagi mereka Tuhan. Kami menyerahkan kesehatan mereka, kami menyerahkan kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memampukan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan kami menyerahkan setiap jemaat-Mu, gereja Tuhan, bahkan bangsa kami, bahkan setiap para tim medis Tuhan, tim keamanan di bangsa kami pertaruhkan sepenuhnya di tangan pengasihan Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sore hari ini Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan di tangan pengasihan-Mu. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, di rumah mereka masing-masing Tuhan, biarlah kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan Engkau nyatakan bagi setiap mereka Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mengalami kesusahan saat ini, biarlah Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongan bagi setiap jemaat ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan dan syafaat kami. Kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan. Jangan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi atas setiap doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di akhir dari pada kami sore hari ini Tuhan, kami mengembalikan setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada sore hari ini, dari tempat ini kami mengirimkan doa kami dan juga berkat daripada Tuhan
akan senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu semua. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang, besok,